Kesehatan menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa melakukan kegiatan kita dengan baik dikarenakan kesehatan kita sedang menurun. Di era sekarang yaitu teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Dari belajar hingga bekerja, ditemukan yang namanya teknologi. Namun seringkali kita terpengaruh dengan yang namanya teknologi yang membuat kita lupa akan waktu, melupakan kewajiban kita yang harusnya kita lakukan, hingga kesehatan pun hal yang membuat kita kecanduan adalah handphone. Handphone sendiri sering kita temukan di berbagai kalangan, dari anak kecil hingga orang tua pun menggunakan handphone. Pada tahun 2020, terdapat 3,4 miliar pengguna handphone di dunia. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Pastinya akan meningkat seiring berjalannya waktu, yang dimana kita sedang berada di kuartal 2 2021, yang sedang berjalan menuju ke 2022 pastinya akan bertambah. Untuk dampaknya yang bisa kita terima itu cukup banyak dan beragam, dan itu tergantung diri kita sendiri. Contoh umum yang pertama adalah mata, yaitu penggunaan kacamata. Penggunaan kacamata ini gue definisikan adalah karena kita terlalu lama menatap sinar biru yang mengakibatkan mata kita lelah ataupun mata kering. Ya, yang di luar sana mungkin ada yang menggunakan kacamata tidak disebabkan oleh hal tersebut, mungkin dikarenakan membaca ya. Ya itu tergantung diri sendiri juga menggunakan kacamata ini sendiri. Tapi yang banyak gua temukan itu karena bermain handphone ini. Bermain handphone, komputer, dan laptop. Untuk dampak yang kedua adalah perubahan postur tubuh. Salah satu pemain e-sport yang mungkin kalian kenal, ini itu dia terlalu banyak atau terlalu lama bermain game untuk latihan kebutuhan e-sportnya, yang mengakibatkan ke dirinya sendiri yaitu perubahan postur badan tersebut. Contohnya adalah dia tidak bisa berjalan normal pada umumnya. Ya, ini konsekuensi yang harus diterimanya karena dia terlalu lama bermain di depan komputer dan duduk dan tidak melakukan basic training kepada dirinya sendiri yang mengakibatkan harus menerima konsekuensi ini. Dampak yang ketiga adalah gangguan tidur. Gak usah jauh-jauh, kalau masalah gangguan tidur ini yaitu adalah diri gue sendiri. Yaitu gue mengalami insomnia atau gangguan tidur ini beberapa bulan belakangan ini. Insomnia adalah dimana seseorang tidak bisa tidur nyenyak ya, ataupun tidak bisa tidur nyenyak dalam jangka yang lama. Jadi nggak bisa tidur cepat, tiba-tiba tidur beberapa jam, bangun lagi, terus tidur lagi, ya begitu. Itu yang gue alamin sekarang. Mungkin ini disebabkan karena gue terlalu lama bermain laptop atau bermain handphone yang mengakibatkan ke pola tidur gue sendiri. Dampak yang keempat adalah saraf. Gue punya teman di bangku SMA yang dia tuh kalau duduk ataupun berdiri dia tuh getar sendiri gitu. Ya pas gue tanya sih dia bilang gue kebanyakan bermain game, dia bilang sih begitu. Mungkin ini bisa disebabkan oleh itu karena terlalu banyak bermain game ataupun kita memegang handphone ataupun PlayStation yang getar, ada vibrate-nya gitu, mungkin terkena ke sarafnya yang mengakibatkan ke sarafnya sendiri. Ya jadi kayak ada kerusakan saraf lah, gue bilang gitu. Dan untuk yang terakhir adalah mental.
Masalah mental kita nggak jauh-jauh dengan yang namanya cyberbullying. Mau di sosial media maupun di game. Ya, kalian pasti banyak lah menemukan hal-hal ini. Gua aja yang bermain game, yaitu bermain Mobile Legends ya tentunya. Itu pun gue sendiri masih bisa terpancing loh. Emosi gue masih bisa terpancing. Ya karena kita itu kayak suka nggak terima lah gitu. Karena dikatain gini, katain gitu. Mungkin kalian juga merasakan gitu. Ya di sini tergantung diri sendiri ya. Kalau mentalnya lagi bagus ya masa bodoh lah kita bilang. Ataupun kalau mentalnya sedang down, buruk, bisa jadi berpengaruh kepada mentalnya. Pastinya itu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan memulai kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan menggunakan teknologi dengan bijak dan seperlunya saja. Mungkin itu saja dulu yang bisa gue sampaikan mengenai dampak teknologi terhadap kesehatan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencoba agar tidak kecanduan ataupun yang sedang lepas dari kecanduan. Semoga berhasil. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan follow Instagram gue agar kalian tahu apa yang akan gue buat selanjutnya. See you all and until next time.